Kesuksesan Elly Sugigi menjadi entertainer memang tak lepas dari usaha yang ia bangun sejak muda. Dirinya dulu sangat sering menjadi bintang tamu atau host di acara televisi. Kemampuannya bukan sekedar memandu acara tetapi juga melucu hingga menarik minat para penonton. Beberapa waktu lalu Elly Sugigi membuat pengakuan mengejutkan di sebuah podcast bersama Feni Rose. Ia mengaku pernah memakai susuk di bagian wajah. Kendati demikian, meskipun dikenal sebagai wanita yang suka gonta-ganti pasangan, Elly Sugigi menegaskan pemakaian susuk itu bukan untuk memikat para berondong yang mendekatinya, melainkan untuk menarik lebih banyak pekerjaan. Oh, susuknya udah lama, itu udah dari tahun 2009 apa 10. Emang aku akuin emang itu emang pasang susuk. Cuman bukan untuk memikat cowok. Tapi bukan untuk percantik diri juga bukan. Kalau cantik mah udah rum lah ya, relatif ya. Aku emang aku tidak cantik gitu, tapi ini untuk lagi tuh biar ada pekerjaan banyak. Tapi itu musrik sih aku akuin, makanya setahun aku lepas buru-buru aku bersihin karena itu dosa juga musrik gitu kan. Awal mulanya kenapa kok? Diajak sama orang untuk mau kerjaan lu banyak nggak, katanya artis aja ada yang kesono waktu itu. Artisnya sekarang udah tenar lah gitu kan, dia udah masih naik lah, cuman kegiur juga nih lagi tuh dengan biaya nggak ditarifin sih, nggak ditarifin gitu. Cuman jauh banget udah gitu langsung aku mau aja, tapi efeknya ada ngerasain. Ada, tapi aku percaya sama Allah juga, tapi jalanin sholat tetap kita ikhtiar lah ya, entah dari mana yang dapatnya, tapi aku nggak percaya 100% mungkin itu dari susuk itu, jadi aku nggak percaya, nggak 100% percaya gitu maksudnya. Jadi dia jalanin aja, tapi lama-lama kata orang dosa musrik loh, nanti meninggalnya katanya nggak bagus gitu kan. Akhirnya aku lepas, tahun kemudian aku lepas di puncak, dan pas dilepas itu aku berkarat. Jadi pas dicipratin air putih, keluarnya itu kayak karat gitu darahnya. Cuma dicipratin, dibacain doa, keluar merah-merah semua. Merah. Di sini keluar kayak karat gitu. Darahnya kayak berkarat gitu. Jadi itu satu susuk. Iya, lepas susuk. Tapi aku kan makan tangannya? Pegang daun kelor nggak apa-apa. Makan pisang emas nggak apa-apa. Lewatin jemuran aku sate, aku makan, kan nggak ada pantangan ya kalau aku mah. Jadi gitu aku anggap nggak ikut pantangan lah gitu, nggak percaya banget jadi gitu. Tapi kerjaan emang banyak tuh, rezeki ya. Itu pas rezeki, jadi kerjaan tuh banyak banget gitu. Dan memang dirasakan ketika after masang itu kerjaan panggilan numpuk sampai nggak kepegang. Aku dia syuting, agensiku jalan, aku ikut syuting, penonton gue juga jalan. Dilepas masih banyak lagi kerjaannya. Tetap. Karena kan itu tuh 2009, 2010. Saya main sinetron aja di 2016. Saya masuk TV 2007. Masuk TV 2007, 2006-2007 masuk TV. Terus 2000 itu aku pasang susuk. Tapi makin 2010 aku udah bisa beli rumah orang tua. Makin naik lagi, anakku sampai kuliah sampai kelar. Berarti kan rezekinya ada terus. Dan makanya aku percaya bahwa rezeki itu nggak dari susuk gitu loh, dari Allah gitu. Jadi aku berikhtiar, jalan apapun aku tempuh untuk kerja, yang penting judulnya halal gitu. Aku bukan menghalalkan segala cara, tapi uang yang aku dapat ini halal, benar-benar halal dari kerja kerasku gitu, bukan dari mungkin makanya Allah ngasih aku wajah seperti ini ya, body yang bagus, body yang tinggi, tapi wajahku standar. Jadi aku tidak bisa macam-macam. Pas aku nggak punya duit, aduh kalau orang cantik kali bisa jual diri kali ya, dapat duit gitu kan ya. Tapi kalau aku kan nggak bisa. Tapi tergantung iman juga sih. Kan aku punya iman yang sangat kuat, jadi aku tidak mengambil jalan yang salah. Mending aku nggak punya duit, aku berutang, pinjam duit sama temen. Itu salah satunya. Kalau nggak punya uang aku pinjam karena nggak bisa dibayar gitu. Tapi kalau aku melakukan hal yang salah, nanti dosanya nggak habis gitu. Jadi gitu salah satunya ya berikhtiar lah, dan cara lain mungkin nutupin kan itu kan kau bilang aku bukan orang yang munafik gitu kan ya, aku bukan orang munafik dan juga nggak mau nutupin hal yang salah dalam hidup aku. Ngerinya meninggalnya di saat aku amit-amit yang baik, jangan sampai aku meninggal di secepat ini. Kalau aku meninggal nanti orang udah tahu, maaf kalau aku susah meninggalnya
berarti ada susuknya gitu. Tapi kalau aku itu kan takut, kita kan kalau meninggal kan takut. Semua orang pasti akan meninggal, semua orang pasti akan mati. Tapi kalau kita masih meninggalkan jejak yang tidak baik, pasti kan orang bertanya-tanya gitu kan, kenapa gitu kan. Oh ini pernah pasang susuk nih gitu. Berarti kalau nanti ada, kita kan nggak tahu. Kalau kita meninggal emang kita tahu, kita kan nggak sadar kan. Orang yang ngelihat kita gitu aja. Sempat ada tawaran lagi nggak sih untuk yuk pasang lagi, atau banyak mungkin dong, ada banyak. nanya tempat susuknya di mana? Ada, tapi orangnya udah meninggal kan, Pak Hajinya udah meninggal. Di Cirebon, aku di Cirebon, Pak Haji udah meninggal. Dan saat itu aku udah nggak mau lagi untuk pasang susuk. Sekarang mendingan percantik diri, make up. Kalau emang ini lagi jelek, lagi perawatan ya, habis di laser muka aku tapi tanpa polosan bedak sama sekali gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, aku akuin aku memang nggak cantik gitu. Banyak kan orang yang OP cantik, OP sampai ke mana luar negeri, Korea untuk mencantik. Untuk apa? Aku udah emang begini, lakunya emang aku jelek. Lakunya bukan aku cantik. Kalau cantik udah ada Luna Maya, Sarini, ada siapapun. Untuk apa? Nggak laku kalau aku cantik juga. Tapi maintenance-nya gimana, Po? Maintenance supaya terlihat segar, Po Eli, even walaupun sudah lepas susuk tapi masih kelihatan segar, masih kelihatan lincah. Ya, intinya dari dalam hati. Hati itu ikhlas, hati itu tulus, hati itu sabar. Mau dihujat apapun sama orang, saya tetap sabar. Itu hati. Jadi kecantikan itu dari dalam hati gitu kan. Jadi inner beauty gitu kan ya. Jadi dari hati lah orang kelihatan cantik. Percuma kita punya wajah cantik tapi sombong, ngelihat orang berpikirnya negatif, iri gitu kan ya. Itu nggak bagus gitu kan. Jadi inner beauty lah membantu kita bisa aku dihargain orang ini. Di depan orang itu orang lihat aku kenal. Sehampir aku jalan ke semua orang untuk kenal aku gitu. Oh, di TV-nya jelek ya tapi aslinya cantik. Udah ngomong gitu kan. Berarti kan orang lihat aku, kenapa orang lihat aku cantik? Baru di TV aku make up loh. Di TV aku dandan, tapi orang lebih senang lihat aku pas aku aslinya. Tinggi ya katanya, cantik ya aslinya ngomong. Change for you. Yeah. Isu masalah rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memang sudah sempat dibantah. Namun baik Baim dan Paula masih jarang tampil bersama di depan publik. Kini giliran Paula yang datang seorang diri saat memperkenalkan bisnis busana terbarunya di kawasan Pantai Indah Kapuk. Tak ada sosok Baim Wong maupun kedua anak mereka yang ikut mendampingi. Ia mengatakan bahwa absennya Baim saat kegiatannya tersebut karena giliran sang suamilah yang menemani anak-anak di rumah. Selain itu, di tengah kabar tak sedap atas hubungan rumah tangganya, beberapa waktu lalu, ayahanda Baim Wong, Johnny Wong, dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis. Namun, lagi-lagi netizen mempertanyakan keberadaan Paula. Lantas bagaimana kondisi kesehatan ayahanda Baim Wong saat ini? Ada acara kolaborasi nih, ada Johnny sama Paula Verhoeven. Jadi emang persiapannya udah lama banget, 6 bulan. Jadi berkolaborasi sama brand Louis, jadi mengeluarkan temanya Seasons Day. Tapi ini desainnya Paula sendiri atau kolaborasi? Kita brainstorming, jadi ada beberapa yang memang misalnya ada taste aku, terus ada desainernya. Jadi kita berbrainstorming kira-kira apa ya yang mau kita keluarin gitu. Kita kebanyakan dari mereka, cuman saya cuma ini warnanya, modelnya gitu. Tapi tadi ngeliat teman-teman juga Mention turun banget yang datang teman-teman, lumayan banyak banget yang support. Tadi ada Shirin semuanya, teman model juga semuanya. Karena memang kan ini kan fashion ya, jadi memang dunia mereka. Tapi Kak Paula ini memang dunia Kak Paula juga kan, maksudnya di dunia fashion gitu kan. Iya, makanya pas diajakin kolaborasi sama Gelis juga excited banget sih. Dan memang memang koleksinya bagus-bagus dan memang keren banget. Ini berapa lama menyiapkan? 6 bulan. Apa yang bikin lama sih Kak? Mungkin dari ide produk. Ya. Idenya iya kita bolak-balik. Terus dari bajunya kan kalau kalian lihat sendiri kan aku ukurannya lain dari yang lainnya. jadi aku memang khusus untuk sampelnya terus kayak gitu. Ya, kainnya juga kali ya, kain udah dipersiapkan, jadi
sebenarnya lebih ke produksinya sama konsepnya, ini kayak acaranya gitu. Konsepnya fashion show, nggak jauh-jauh dari profesi aku sebelumnya. Berapa kali ngubah ide mungkin untuk trial error? 3 kali ya? Kita berapa kali gonta-ganti? 3 kali. 3 kalian lah. Karena mereka udah tahu juga, berarti pas memang mereka approach ke aku, memang udah tahu taste aku seperti apa, musiknya seperti apa, jadi nggak terlalu banyak bongkar-bongkarnya. Range harganya mungkin Kak Paula untuk bisa menikmati. Pokoknya affordable banget ya, di bawah 500 ya. MNC turun. Ini kolaborasi. Doain ya, aku segera punya line sendiri ya, amin ya, ini ya kolaborasi. Jadi biar tahu marketnya nih ternyata pas waktu kolaborasi sama Gliss itu antusias masyarakat seperti apa. Dan kebetulan kan aku juga jarang kolaborasi, nih yang kolaborasi yang kedua. Jadi memang agak lumayan selektif untuk kolaborasi karena juga nggak hanya ngelihat ininya tapi melihat kualitas dan bajunya, brandnya. Mas lo lebih sibuk di belakang layarnya bisnis emang Lagi mempersiapkan. Ya saatnya Mbak. Ini ngurus anak ya kan sama suami ya nggak? Tapi untuk bisnis sendiri seberapa interest sih Kak Paula untuk mempersiapkan sendiri? Artinya kan memang biasanya kan di model, di catwalk sekarang untuk bisnis sendiri. Soalnya udah saatnya ya, karena kan kalau model aku udah belasan tahun udah berkecimpung, jadi lebih sekarang kasih kesempatan yang muda-muda untuk unjuk bakat lah buat mereka gitu. Kalau aku sekarang di belakang panggung karena aku tidak dari fashion, jadi memang istilahnya masih berkontribusi di dunia fashion gitu. Nah sekarang main di belakang panggung, kayak kemarin aku juga sempat bikin event fashion show, itu pertama kali aku bikin fashion show gitu, jadi aku yang arrange desainernya terus kayak gitu, model-modelnya, nyiapin apa semuanya, jadi kita di belakang panggung. Nah sekarang kolaborasi brand baju. Tapi nanti kalau udah ada brand baju sendiri mungkin pengen bikin baju kayak rambut anak-anak juga gitu, secara kan ada anak-anaknya. Pengen didoain, tapi ya pasti nggak semudah itu, makanya ini dari kolaborasi ini jadi kita jadi belajar kan ternyata market aku seperti apa, karena kan memang tiap market kan beda-beda. Kak boleh dong Mas lihat koleksinya Satu piece. Gitu, ini koleksinya nih semuanya. Ini aja. Bentar nasib sini aja. Ini aja. Ya. Ini koleksinya. coba lihat Kak. Ini semuanya itu koleksinya. Temanya City Scape. Dia ala New Yorkers gitu ya. New York. Sebenarnya masih simple, semua orang masih bisa pakai dan casual dan nyaman. Yang paling penting nyaman, nih kayak bahannya kayak gini tuh nggak panas gitu ya. Jadi kelihatan rapi tapi tetap nyaman dipakai, itu yang paling penting. Dan Untuk desainnya sendiri? Dari desainer tulisnya. Jadi lebih mereka punya ide terus dituangin ke saya, setuju nggak? Nah dari situ kita bertukar pikiran. Oh saya nggak suka yang ini misalnya, maunya yang ini, jadi kita Kak, membagi waktu bisnis sama anak-anak yang masih kecil-kecil nih, Keanu dan Kenzo ini seperti apa sih kerepotannya sendiri? Seru, tadinya mau ikut, cuman untung nggak ikut ya. Banyak kasihan juga gitu, jadi membagi waktunya ya sebenarnya kan nggak setiap hari juga kerja seperti ini gitu, jadi ya sebenarnya masih bisa sih, dan karena mereka juga masih liburan, masih bulan-bulan libur, jadi sebenarnya masih bisa. Kak kemarin sempat rame tuh si Kenzo pakai baju Singlet. Salah lagi. anaknya lucu gitu. Sama dia aja. Iya lucu ya. Gimana melihatnya Kak? Masih turun. Tapi udah suka basket ya bajunya ya? Dia Keanu lagi suka basket banget sih. Sebenarnya memang kalau seperti Mbak lihat juga kan anak-anak semua itu kan memang lagi seneng-senengnya, suka-sukanya sendiri kan, ya tinggal diarahin aja. Mungkin saat kemarin mungkin waktunya nggak keburu atau gimana gitu. Tapi nyaman tuh anaknya kayaknya. Anaknya nyaman, nyaman banget, dia sampai nggak pakai sendal. Ya, kayak bapaknya. Tapi Kak Paula sini sempat ini nggak sih sama Keanu? Maksudnya Keanu kenapa nggak mau pakai baju kan katanya nggak mau pakai baju sendiri? Ya kalau anak kecil kayak gitu. Sebenarnya memang kita harus masuk pas moodnya.
Ini bisa sih diomongin. Kalau sama mamanya kan pasti lebih gitu kan. Kalau papanya kan santai gitu kan. Memang cara didiknya memang agak sedikit berbeda. Memang harus kayak gitu, ada yang disiplin, ada yang lebih santai. Berarti kalau Paulo lebih disiplin banget ya, artinya? Aku sekarang udah nggak terlalu disiplin banget, tapi yang pasti memberitahu secara persuasif gitu, nggak maksa, nggak merintah, tapi anaknya biar nyaman, tapi dikasih tahu yang benar seperti apa. Nah, terus gitu keadaan buat Om Joni lagi sakit. Iya. Keadaannya seperti? Keadaannya seperti apa? Mengisi turunan. Keadaannya ya doain aja pokoknya semoga cepat sehat. Udah dibawain belum sih? Belum, karena kan ini lagi sibuk persiapan ini. Jadi pegang. Kena bawahnya. Nah, Kak Bebri supportnya gimana nih sebagai suami? Aktris legendaris Meriam Bellina memiliki hobi yang cukup ekstrim di usianya yang sudah tak lagi muda. Berencana akan mendaki Gunung Rinjani, Mami Meriam sudah mempersiapkan pendakiannya itu sejak 1 tahun yang lalu. Menurutnya, hobinya yang menantang itu memang sudah lama ia geluti, namun memang tak banyak menggembor-gemborkan hobinya itu. Selain itu, mendaki juga menjadi salah satu olahraga yang menyehatkan bagi dirinya. Wanita yang sudah menginjak usia 59 tahun ini pun menjelaskan bahwa dengan banyak bergerak, dirinya menjadi memiliki otot yang kuat dan bisa terus bergerak. Kendati demikian, untuk menyeimbangkan kehidupannya yang sehat, Mami Meriam juga memberikan tips agar ia tetap aktif di usianya itu. Dengan makan makanan yang sehat dan kaya nutrisi, hal itu menjadi salah satu rahasia dirinya dalam menjaga tubuhnya. Lantas apakah dirinya akan segera mendaki dalam waktu dekat? Kita beri tepuk tangan dong untuk Ayu. Terima kasih Ayu. Nanti dicoba beneran ya. Sampai lagi mencari besok kayaknya langsung perawatan ya. Oke. Kak, itu gimana sih hobi? Iya. Pasien secara langsung mungkin boleh coba. Malam jadi lagi menunggu jadwal yang kosong. Lagi mau hiking kemana nih? Yang duduk ini sekarang. Lagi pengen ke Rinjani sih. Soalnya tahun kemarin kita udah Kenapa ibu mau coba ini bu? hujan kan, jadi kita masih cari waktu yang pas. Besok Apa kemarin udah mau gunung mana aja? Mungkin mau naik. ya masih ada persiapan dong. Kita nggak mau uji coba dan juga ini ibu nanti sama bu. Tapi kenapa sih sebenarnya gunung apa? Mungkin alasannya pertama kali kemana waktu itu? Sebenarnya sih alasan dan sukanya ke gunung itu melawan diri sendiri ya. Kenapa gimana untuk melawan? Kenapa Mami? Belajar untuk lebih sabar, belajar untuk nggak marah-marah, belajar untuk lebih kuat, belajar untuk lebih fokus. Dari kapan berarti? Dari kapan? Aku dari dulu sih sebenarnya dari SMP sudah doyan lagi. Cuma sejak pandemi yang satu tempat yang kita bisa bebas dan aman ya. Apa yang dirasakan ketika naik gunung gitu Mas? Apa yang dirasakan? Rasanya nikmat banget. Tapi ada gunung yang paling memorable gitu nggak sih bagi Mami? Semua pendakian ada sendiri ya. Tapi ya so far sih semua yang indah-indah sih. Udah pernah kemana aja nih mungkin boleh di-share? Yang terakhir ke Sumbing. 3S ya? Udah 3S. Jadi tips awet mendaki juga nggak sih Mami sering olahraga? Ya otomatis dong. Apalagi kan emang aku doyan jalan. Setiap hari juga kan aku jalan apa langkah pulang negeri juga aku pilih jalan kaki daripada naik taksi atau naik apa. Gak ada dukanya. Walaupun hujan, walaupun kedinginan, mungkin dukanya kalau kehabisan makanan ya. Tapi pernah Mami? Pernah ada cerita mungkin yang menarik ketika di gunung? Pernah kejadian dengan tenda segala yang hipotermia. Untung kita lebih siap ya, jadi kita makanan juga lebih banyak, ekstra rantai segala macam kita komplit, dokternya juga lebih banyak ya, kita bisa
Mi, di usia yang sudah tidak muda lagi, seperti apa sih dewasa? Sudah dewasa naik 259. Nah, seperti apa nih naik gunung, stamina juga luar biasa kalah nih anak-anak muda. Gimana tuh? Jadi ya kita mesti semakin indah ya tentunya, apalagi pada saat hari-hari tertentu. kalau kita mager, kita diam atau kita Nah, itu langsung dites drive-nya. Nah biasanya kalau hiking bareng siapa nih? Bawa carrier gitu, Mi. Tetap bawa carrier juga. kalau kiri yang besar yang itu Kita akan coba dinaikin lagi. ya yang lumayan juga sih, bisa diambil 15 kilo. Biasanya kalau hiking itu sama siapa aja sih, Mami? Sama teman-teman, jadi kita bikin teman di atas itu, kita punya komunitas ya kan. Itu yang bikin awet muda nggak sih? Maksudnya jiwanya terus muda terus. Biasa kalau soal awet muda atau apa ya semua ya kita mesti maintain ya olahraga. Tapi ini langsung Jangan saing buat badan muda dan perawatan. Kapan mau pergi, Mi? Jadi kayaknya dulu tapi nggak nyetrum seturunan gitu ya, kayak nyetrum ya. Yang journey ya, Agustus. Ibu kalau mau coba Berarti tes boleh total ya. ada berapa gunung yang didaki? Langsung Berarti ya. Tante Mbak juga mau ke Dian Puter Festival itu nanti. Udah beli tiketnya, udah dapat. Dan bisa langsung Total udah berapa nyobain gunung yang ya. di